dulu ya. Eh, kita mulai dulu ya. Kita abaikan dulu Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kenal Bapak Ibu. Nama saya Gus Beni Abdullah, saya bisa dipanggil Pak Ben. Saya insya Allah akan hingga 60 menit ke depan ya bersama Bapak Ibu untuk membahas tentang unit kompetensi yang Bapak Ibu nanti ikuti di uji kompetensi ini. Info yang kami terima bahwa Bapak Ibu nanti mengikuti uji kompetensi instruktur untuk skema blended. Nah, skema blended itu salah satunya adalah kemampuan instruktur menguasai apa aplikasi eh, aplikasi apa daring ya. Dan aplikasi daring yang familiar saat ini adalah menggunakan Zoom. Nah, pertanyaannya apabila Bapak Ibu sendiri masih belum bisa menggunakan Zoom, nah ini nanti bagaimana gitu ya. Ini salah satunya tadi Bu Devri sama ada satu tadi yang belum aktif mic-nya. Nah, ini Bu Devri sama admin. Nggak tahu nih admin ini admin siapa ya. Ini admin dari Ganesha atau kebetulan tidak bisa ganti nama jadi peserta cuman dia menggunakan nickname admin ya. Coba kami chat dulu. Mohon dibalas di chat ya Bu biar bisa segera kita mulai. Ini ada batasan saya Aditya Tulungagung tapi namanya Nurina Ina. Nah, ini yang bikin saya bingung juga nih. Sebisa mungkin menggunakan nama sendiri ya. Oke, sudah saya ganti. Belum bisa. Coba saya coba. Mohon maaf ya, ini Bu Devi masih kesulitan untuk connect. Saya coba kasih screenshot saja. Waduh, habis saya juga mati. Jadi saya kurang tahu ini mestinya persyaratan utamanya adalah kemampuan menggunakan aplikasi eh, daring ya. Apakah itu menggunakan Google Meet maupun menggunakan Zoom Meeting. Nah, ini ada salah satu peserta kita yang kesulitan sepertinya dan belum pernah menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, terus bagaimana nanti uji kompetensinya? Gitu ya. Jadi coba Ibu Devri lihat chat ya Bu. Masya Allah. So, Pak Warung besok. Bu Devri lihat chat ya Bu ya. Eh, oh ini. Ibu Bu Devri lihat chat ya. Coba saya kirim dulu.
Oh, baik, sudah ada suaranya, Pak. Oke, baik. Suara host kecil. Yang lain bagaimana? Apakah kecil juga? Jelas sih di saya. Nah, berarti Mas Aditya nih yang kurang dikerasin ini volumenya. Ya, dibesarkan ya volumenya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam dan sudah sangat jelas. Nggih, makasih Bu Fitri. Malam ini insya Allah kita akan membahas tentang saya share screen, mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, jadi ada beberapa berkas yang nanti mesti Bapak Ibu penuhi ketika Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi metodologi instruktur. Nah, kalau dulu metodologi ini adalah sertifikasi tersendiri, tetapi sekarang metodologi itu termasuk dalam sertifikasi teknis ya, teknis sebagai seorang instruktur. Nah, ada beberapa berkas yang mungkin nanti Bapak Ibu lakukan, yaitu yang pertama FR APL 01, yaitu surat permohonan sertifikasi. Ini nanti akan kami kirim di grup ya. Jadi mekanismenya, mohon maaf saya mute dulu ya. Jadi mekanismenya nanti saya kirim di grup ya contoh berkas ini, dan kemudian Bapak Ibu download ya, kemudian sesuaikan dengan kondisi di lembaga Bapak Ibu semua ya. Nah, untuk FR APL 01 yaitu permohonan sertifikasi blended learning ya. Nah, yang pertama data pribadi, ini jelas ya Bapak Ibu? Bisa dibaca dengan jelas? Yang pertama data pribadi yaitu nama, dibalas lewat chat aja ya Bapak Ibu. Misalkan nanti ada yang kurang jelas dan sebagainya ya. Yang pertama nama lengkap, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, semuanya jelas saya yakin ya. Untuk penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Penulisannya hanya huruf pertama yang besar, yang selainnya kecil. Dan disesuaikan dengan nama di KTP. Kalau memang KTP-nya ada gelar, silakan dicantumkan gelarnya. Tetapi kalau KTP-nya tidak ada gelar ya walaupun di kualifikasi pendidikannya mungkin ada gelar, sebaiknya tidak dicantumkan gelar. Karena hakikatnya untuk sertifikasi nanti tanpa gelar ya. Penulisan di sertifikatnya juga tanpa gelar. Nah, ini semua jelas. Terus kemudian yang berikutnya kualifikasi atau pendidikan. Ini pendidikan terakhir yang Bapak Ibu tempuh. Misalkan nih SMA atau mungkin S1, D3 dan sebagainya ya. Terus yang kedua data pekerjaan sekarang ya. Perusahaan atau lembaga diisi LPK atau lembaga Bapak Ibu ya. Jabatan ini tetap instruktur, tidak perlu diganti. Kenapa? Karena walaupun Bapak Ibu mungkin pimpinan lembaga, tetapi yang kita ikuti ujiannya ini adalah uji kompetensi instruktur. Jadi tetap instruktur ya Bapak Ibu, tidak perlu diganti pimpinan lembaga misalkan, tidak perlu ya. Nanti nggak relevan dengan ujian yang kita ikuti. Terus alamat, ini alamat lembaga dan insya Allah semuanya jelas ya. Terus kemudian yang poin ke bagian kedua yaitu data sertifikasi. Ya, data sertifikasi ini adalah pelaksanaan program pembelajaran atau blended learning ya. Untuk unit kompetensinya ada 6 ya. Yang pertama mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi ya, kemudian melakukan presentasi, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, merancang media pembelajaran, melaksanakan pelatihan tatap muka dan melaksanakan pelatihan jarak jauh. Nah,
Untuk bukti melaksanakan pelatihan jarak jauh, ini Bapak Ibu simulasikan nanti dan direkam, tidak perlu lama, direkam, misalkan 2-3 menit ya. Simulasikan nanti bahwa Bapak Ibu menggunakan aplikasi daring, bisa menggunakan Gmeet, bisa menggunakan Zoom ya. Tidak perlu lama ya. Misalkan pembukaan, kemudian pengenalan materi, kemudian paparan materi sekilas ya kurang lebih 5 menit lah, nggak sampai juga nggak apa-apa. Yang terpenting yang dilihat adalah bukti bahwa Bapak Ibu mampu menggunakan aplikasi tersebut, bukan isi daripada materi yang disampaikan ya. Jadi bukti fisiknya seperti itu, nanti diupload juga. Kemudian untuk persyaratan peserta yaitu mahasiswa aktif program S1 jurusan ilmu pendidikan semester 3 atau, nah ini ada ataunya, Pak saya belum S1 atau lagi menempuh S1 misalkan, itu tidak apa-apa menggunakan ijazah SMA. Makanya di sini dicentang yang bagian ini untuk cari amannya. Tetapi jika Bapak Ibu memang pendidikannya sudah linier ya dengan pendidikan jurusan ilmu pendidikan ya berarti yang dicetak yang atas ya. Tetapi kalau S1-nya bukan pendidikan nanti dicetak pilihannya yang kedua ini ya. Atau ijazah SMA dan sederajat dan berpengalaman minimal 2 tahun di bidang pelatihan. Artinya Bapak Ibu bisa melampirkan pengalaman kerja bahwa Bapak Ibu telah melatih atau telah menjadi instruktur di sebuah lembaga paling tidak 2 tahun ke belakang ya. Kalau sekarang 2023 ya paling enggak SK-nya itu tahun 2021 atau 2020 atau sebelumnya. Kemudian fotokopi KTP, kemudian pas foto 3x4 background warna merah. Ini nanti semuanya paperless, artinya Bapak Ibu tidak perlu menyerahkan bukti fisik, tetapi cukup file ya. Pak kok ini 2 lembar ya, 1 file saja ya, tidak perlu 2 file ya, cukup 1 file. Kemudian kurikulum vitae atau riwayat hidup, dan yang terakhir adalah scan ijazah terakhir ya, yang asli ya. Jadi scannya yang asli, bukan fotokopian kemudian di-scan, bukan, tetapi scan dimaksud adalah scan ijazah asli ya yang difoto atau yang di-scan. Jadi bukan fotokopian dan kemudian baru di-scan, bukan ya. Terus kemudian di sini di isian pemohon ini di sebelah kanan di sini diisi nama Bapak Ibu ya. Diisi nama Bapak Ibu, kemudian tanggalnya ini disesuaikan ya. Kalau ujiannya misalkan tanggal 20 Oktober ya berarti sebelum tanggal 20 atau sekarang pun boleh ya. Sekarang pun bisa. Nah, kemudian tanda tangan bisa Bapak Ibu lakukan menggunakan tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital itu apa? Yaitu tanda tangan yang di-scan juga ya. Ya, nanti ditempel aja di sini ya. Begitu. Nah, yang bawah yang berikutnya tidak perlu diisi karena ini untuk admin LSP. Itu yang pertama. Baik, dari yang pertama ini FRAPL 01 ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan kalau mau bertanya langsung bisa langsung diaktifkan mic-nya. Kalau memang dirasa cukup jelas silahkan tuliskan di chat. Mas, saya mau tanya. J. Ya, saya kan ini jurusannya kan ya ilmu pendidikan, tapi pendidikannya bahasa Mandarin. Tapi ngajarnya kan Microsoft Word gitu. Kira-kira termasuk linear atau gimana ya? Apa yang dicentang yang ilmu pendidikan itu ya? Iya, jadi yang dikatakan linear adalah semua jurusan asalkan sarjana pendidikan. Karena metodologi adalah ilmu tentang bagaimana kita mentransformasi pengetahuan kita kepada siswa gitu. Jadi sarjana pendidikan, Bu. Walaupun mungkin jadi ini metodologi pelatihannya atau bagaimana kita mengajar, Bu. Nah, mengenai objek atau media apa yang kita ajarkan itu bisa apa saja gitu. Makanya di sini yang ikut kan tidak hanya satu program, tapi campuran beberapa program gitu ya, Bu ya. Boleh, Bu. Termasuk linear itu.
Begitu ya Bu, jelas ya? Baik, jelas Mas, terima kasih. Jadi sami-sami Bu. Yang lain mungkin kalau dirasa cukup jelas kami lanjutkan. Nah, setelah kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, silakan balas di chat. Ya, karena chat itu bukti atau wujud bahwa Bapak Ibu saat ini juga tidak hanya join tetapi juga aktif. Oke. DKV berarti tidak linear. Ya Pak, yang dikatakan linear itu yang sarjana pendidikan Pak. SPD ya dikatakan linear. Ya, tetapi kalau programnya misalkan apa itu teknik atau mungkin psikologi dan sebagainya. Kalau psikolognya itu memang jalur SPD ya sarjana pendidikan yaitu linear. Begitu ya Pak. Baik, insya Allah jelas nggih. Baik, kita lanjut. Jadi setelah kita ngajukan permohonan sertifikasi melalui APL 01, terus kemudian di APL 02 ini adalah asesmen mandiri. Artinya kita mengasesmen diri kita sendiri bahwa kita pantas untuk mengikuti uji kompetensi ini, ya, yaitu asesmen mandiri. Nah, tentunya karena kita pantas, maka centangannya ini harus K semua, Bapak Ibu, ya. Ini tidak perlu dirubah. Artinya dari setiap elemen kompetensi dan juga dari setiap unit kompetensi itu bahwa kita telah kompeten, ya. Artinya kompeten itu kita telah melakukan apa yang tertera di dalam elemen kompetensi ini. Makanya di sini centangnya K semua, Bapak Ibu. Ada satu saja yang BK, ya BK, maka ujian tidak bisa dilanjut. Untuk isian yang memang ada salah satu yang BK. Artinya apa? Bahwa uji kompetensi itu hakikatnya adalah sebagai pembuktian bahwa kita kompeten di bidang yang akan kita ikuti ujiannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang APL 02 ini tidak perlu dirubah. Cukup Bapak Ibu nanti isikan di paling bawah ini yaitu nama asesi, yaitu nama Bapak Ibu, diisi dengan nama Bapak Ibu, kemudian tanggal nanti ini dirubah, ya dirubah dengan tanggal sekarang, tanda tangan asesi dikasih tanda tangan Bapak Ibu. Jadi untuk FR APL 02 cukup Bapak Ibu edit di nama asesi, tanggal dan juga tanda tangan asesi. Begitu. Jadi tidak ada isian apapun selain ini Bapak Ibu. Insya Allah jelas nggih untuk APL 02. Oke, baik. Kita lanjut. Kemudian ada AK01. Ya, jadi untuk FR APL 01 dan juga FR APL 02 itu dikirim atau ditulis itu sebelum mengikuti uji kompetensi, ya. Nah, kemudian untuk AK01 yaitu persetujuan asesmen. Artinya Bapak Ibu ketika mengikuti ujian ini tidak dipaksa. Mengikuti ujiannya ya Bu ya. Mengikuti ujiannya tidak dipaksa, bukan masalah pembayaran. Ini canda saja ya. Bukan masalah pembayaran, tapi mengikuti ujiannya tidak ada paksaan di situ ya. Nah, terus kemudian nama asesi diisi nama Bapak Ibu, nanti bisa dirubah menjadi warna hitam ya. Ini diisi nama Bapak Ibu. Kemudian bukti yang dikumpulkan ya, karena mungkin nanti online bisa dicentang yang verifikasi portofolio atau observasi langsung. Itu juga bisa. Kenapa? Karena nanti ada micro teaching di situ. Ya, berarti ada observasi langsung, ya. Kalau ragu ya nanti nunggu persetujuan asesor. Kira-kira bukti yang dikumpulkan apa, ya. Kemudian untuk pelaksanaan disesuaikan dengan hari dan tanggal disepakati kapan pelaksanaannya. Dan kemudian untuk TUK diisi dengan Ganesha Malang, LPK Ganesha Malang untuk TUK-nya. Untuk TUK-nya diisi dengan LPK Ganesha Malang. Nah, di sini ada beberapa poin ya, yaitu asesi bahwa saya sudah mendapatkan penjelasan hak dan prosedur banding oleh asesor.
Andaikan Bapak Ibu yang semestinya itu kompeten, tetapi sama asesor apa itu direkomendasikan tidak kompeten misalkan, atau BK atau belum kompeten. Nah, itu Bapak Ibu bisa banding, ya. Kemudian asesor menyatakan tidak akan buka hasil pekerjaan yang saya peroleh karena penugasan saya sebagai asesor dalam pekerjaan asesmen kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor yang ditugaskan oleh LSP. Ya, jadi asesor itu penugasannya oleh LSP, ya. Dan pihak siapa aja yang berwenang, yaitu satu apa itu pengelola LSP atau di sana ada admin, ya. Dan hanya dibuka data-data kita itu di lingkup yang terlibat di dalam uji kompetensi ini, ya. Kemudian untuk asesi, saya setuju mengikuti asesmen dengan pemahaman bahwa informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk pengembangan profesional dan hanya dapat diakses oleh orang tertentu saja. Ya, orang tertentu siapa? Yaitu LSP, ya. LSP dan juga asesor, ya. Itu saja yang nanti akan mengakses, ya. Nah, kemudian di paling bawah tanda tangan asesi ini diisi tanda tangan Bapak Ibu. Apa perlu nama, Pak? Enggak perlu, cukup tanda tangan, ya, sesuai dengan isian di sini. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal sekarang atau tanggal sebelum pelaksanaan uji kom. Mekaten nggih? Insya Allah untuk AK01 mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Insya Allah bisa jelas. Berarti bukti yang dikumpulkan itu bisa dikosongi dulu. Bukti yang oh ya, bisa dikosongi lah. Nanti pada saat wawancara nanti asesor akan memberikan ini Bapak Ibu, akan memberikan arahan, ya. Karena apa ini menjadi wilayahnya asesor. Apakah uji kom ini apa ada tes tulisnya, apa ada tes lesannya, apa ada wawancaranya dan sebagainya, itu nanti asesor yang akan menentukan. Begitu nggih? Oke, baik. Saya kira untuk AK01 oke. Terus kemudian di folder bukti nanti ada 3 folder Bapak Ibu. Nah, di folder bukti nanti Bapak Ibu mesti menyiapkan 1 PBK, yaitu Proklat, ya. Program pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan program yang Bapak Ibu ajar, ya. Nah, contoh dari Proklat seperti ini Bapak Ibu, ya. Yaitu ini contoh saja, ini nanti Bapak Ibu bisa ubah atau bisa ganti dengan program yang memang Bapak Ibu ampu, ya, atau Bapak Ibu ajarkan. Nama pelatihannya apa? Nah, misalkan ini menggunakan peralatan makinal, ya. Nah, ini kebetulan contohnya adalah kalau tidak salah skipping dan sebagainya ini sepertinya untuk perhotelan, ya. Nah, nanti nama pelatihan misalkan tata boga atau mungkin pelatihannya adalah komputer, ya, TIK misalkan. Nah, komputernya apa? Misalkan menggunakan Microsoft Word misalkan, ya. Kode programnya apa? Kode programnya ini. Nah, pertanyaannya kode program didapat dari mana? Dari SKKNI. Ya, berarti Bapak Ibu mesti download SKKNI sesuai dengan program yang Bapak Ibu mau ambil, ya. Terus kualifikasi atau jenjang pelatihannya apa? Mungkin kualifikasinya dasar, level, ya, semacam seperti itulah. Atau mungkin kualifikasi apa itu kualifikasinya mungkin tingkat lanjut dan sebagainya, ya. Terus tujuannya apa? Ini nanti semua ada di dalam SKKNI, semuanya ada, ya. Tinggal Bapak Ibu copy paste. Kemudian unit kompetensi, apa saja unit kompetensinya? Seperti yang kita lakukan sekarang kan ada 6 unit kompetensi. Nah, untuk materi ini ada berapa ini? Ada 6 unit kompetensi juga, ya. Terus perkiraan waktu pelatihannya berapa JP, ya. Misalkan nih 50 JP atau mungkin 36 JP dan seterusnya. Nah, kemudian poin berikutnya untuk Proklat yaitu ada persyaratan peserta pelatihan. Nah, ketika kita mengajar program yang kita ajarkan, misalkan tata boga, persyaratan pendidikannya apa untuk peserta pelatihan? Misalkan minimal SMA
atau mungkin tidak dipersyaratkan. Yang penting dia mampu menangkap ya, atau mampu mengikuti pelatihan kita misalkan. Bisa saja seperti itu. Pengalaman kerja tidak dipersyaratkan. Level jabatannya apa? Kalau memang itu nanti terkait dengan jabatan fungsional atau jabatan profesi misalkan. Nah, kalau memang tidak ada level jabatan ya bisa dikosongi. Dari industri atau bagian mana, ya kan? Kalau memang tidak ada, kosongi semua. Apakah ada persyaratan khusus misalkan? Kalau memang tidak ada ya dikosongi, ya. Kalau memang persyaratan khusus misalkan harus bisa membaca dan menulis, ya misalkan seperti itu, ya. Karena misalkan kalau pendidikannya tidak ditentukan ya, tidak kita tentukan, bisa saja persyaratan khususnya bisa membaca dan menulis. Ya. Karena kalau pendidikan minimal SMA berarti formal, harus dibuktikan dengan ijazah. Tetapi kalau tidak dipersyaratkan, paling tidak bisa membaca dan menulis, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk persyaratan peserta, ya, diisi sesuai dengan program yang nanti akan kita bawakan. Terus persyaratan instruktur, secara teknis, ya, instruktur harus lulus pelatihan. Kalau ini programnya makinal, misalkan peralatan makinal, berarti harus lulus dari pelatihan housekeeping attendant, misalkan seperti itu. Terus persyaratan metodologi level 3, ya, atau mungkin level 4 atau mungkin level 5 dan seterusnya lah, sesuai dengan program yang kita ampu, ya. Pengalaman kerja diperlukan enggak? Kalau memang diperlukan, tulis saja. Untuk instruktur ngajar materi ini pengalaman kerja minimal 2 tahun, bisa aja ditulis seperti itu. Ya, kalau memang tidak dipersyaratkan ya nggak apa-apa, ya. Kesehatan ya tentunya ini umum ya, sehat jasmani dan rohani. Terus metodenya apa? Syarat kelulusannya bagaimana? Metode asesmennya bagaimana? Ya. Nah, kemudian referensinya apa? Nah, referensi bisa diambilkan dari apa namanya? Permenaker maupun undang-undang, ya. Atau mungkin terkait dengan SKKNI itu ya. Ini ke Kepmen malahan ini ya. Seperti itu contohnya. Nah, untuk proklat itu yang nyusun siapa? Yang nyusun adalah atau yang membuat adalah instruktur. Berarti Bapak Ibu. Nah, akan lebih baik itu juga divalidasi oleh siapa? Oleh pimpinan lembaga, ya, divalidasi oleh, di sini ditulis pimpinan lembaga, ya. Seperti itu. Peserta pelatihan paksa kompetensinya hipnoterapi, itu belum ada SKKN-nya bagaimana? Apa ada SKKN-nya? Nah, kalau belum ada SKKNI, bisa Bapak Ibu menggunakan SKKK, ya, standar kompetensi khusus. Artinya Bapak Ibu susun sendiri standar kompetensinya atau kurikulumnya, gitu ya. Peserta pelatihan ini sesuai SKKNI atau gimana, Pak? Betul, ya, sesuai SKKNI, Bapak Ibu. Jadi ini contoh program pelatihan yang memang berbasis kompetensi dan kemudian ketika kita membuka, misalkan nih, Pak, saya membuka program operator komputer. Nah, maka syarat sebagai pesertanya apa? Ya, minimal SD atau SMP misalkan. Nah, kalau cara membuat SKKK sendiri bagaimana? Nah, ini pertanyaan ini yang bisa jawab Bapak Aditya ini. Selama ini Bapak Aditya menggunakan apa? Tentunya kan punya, pertemuannya apa? Programnya ini, hipnoterapi. Terus kemudian pelaksanaan pelatihannya nanti sekian JP misalkan. Nah, selama ini Bapak Aditya menggunakan apa? Kalau memang menggunakan apa yang selama ini Bapak Aditya lakukan, ya itu yang ditulis, Pak. Hanya susunannya disesuaikan dengan apa yang sudah ada di sini. Ya, disesuaikan dengan proklat ini Bapak Aditya, ya. Coba nanti kita carikan ya. Saya juga belum mengerti apakah hipnoterapi itu sudah ada SKKN-nya apa belum. Kalau memang belum, ya SKKK. Tapi kalau memang sudah, berarti harus mengacu kepada SKKNI. Gitu ya Pak ya, nanti kita carikan. Baik, ini susunan untuk program pelatihan Bapak Ibu. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, Pak, saya belum tahu Pak, apa contoh seperti apa ya untuk program yang nanti akan saya bikin misalkan. Karena mungkin selama ini di lembaga memang belum menyediakan itu. Rata-rata kan di lembaga, mohon maaf nih, hanya menyediakan modul. Jadi modul jadi, tetapi belum menyediakan proklat misalkan. Bapak Ibu bisa akses di proklat kemenaker.go.id ya. Saya tulis di apa ini juga. Ini untuk apa? Untuk acuan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bikin proklat. Ya, ketika Bapak Ibu bikin proklat. Termasuk tadi Pak Aditya, ketika Pak Aditya juga masih belum tahu bagaimana cara menyusunnya, Bapak bisa ambil contoh di sini. Boleh hipnoterapi ya Pak ya. Tulisannya seperti ini Pak. Oh enggak ada. Enggak ada. Memang enggak ada kayaknya nih. Belum ada ya. Mungkin ada contoh dari teman-teman yang programnya apa gitu kira-kira. Dari Bapak Ibu. Halo. Waduh. Halo. Aplikasi bisnis. Aplikasi bisnis itu apa Bu? Aplikasi bisnis itu apa ya Bu ya? Nggak ada Bu aplikasi bisnis. Website development. Developer ya Bu. Saya kasih kata kunci website aja deh. Nah, desain grafis. Oke. Nah, contohnya saya ambil contoh satu aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan ketika mencari proklatnya. Ya, contohnya ini website. Nah, di website ini ada, nah, website developer, website developer. Coba saya kasih kata kunci developer coba. Nah, di sini ada junior web developer. Misalkan seperti ini ya, Pak. Siapa tadi? Iya Pak Aditya, mesti bikin SKKK. Tapi coba nanti kita cek di SKK ininya ya Pak ya. Nah, misalkan junior web developer gitu ya. Kita buka ya. Setelah kita buka, kemudian Bapak Ibu bisa cari yang namanya unduh program. Kalau Bapak Ibu akses menggunakan HP, biasanya ini paling bawah nih Bapak Ibu ya. Paling bawah. Tapi kalau pakai laptop atau komputer, dia di sebelah kanannya ini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal unduh program. Nah, program inilah yang nanti Bapak Ibu apa itu, nah ini apa contoh ya proklatnya. Yang pertama ada cover. Nah, kalau memang Bapak Ibu nanti menggunakan ini karena memang di lembaga mungkin belum melakukan, Bapak Ibu bisa download dan kemudian covernya diganti ya, Kementerian Tenaga Kerjanya diganti, dirubah, yang mengeluarkan di bawah ini juga diganti dengan LPK Bapak Ibu ya. Kemudian kata pengantar nanti yang memang tidak relevan dengan apa itu Bapak Ibu ya bisa diganti. Kalau memang tempat Bapak Ibu LPK ya ini BLK-nya dihapus. Misalkan seperti itu ya. Dan yang paling bawah ini yang validasi adalah pimpinan lembaga. Ya, proklat ini ya. Kemudian berikutnya ada daftar isi ya. Di daftar isi ini ada nama pelatihan ya kan. Kemudian jenis program, metode, tujuan, kemungkinan jabatan, dan seterusnya seperti yang tadi sudah kita tunjukkan contohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurikulum. Ada kurikulumnya, kemudian yang ketiga ada silabusnya, kemudian ada daftar alat dan daftar bahan. Ini sebenarnya minimal untuk proklat. Jadi program pelatihan yang kita ampu itu minimal standarisasinya adalah sebagaimana yang ada di dalam daftar isi ini. Yaitu di dalamnya ada informasi umum, di dalamnya juga ada kurikulum, di dalamnya ada silabus, di dalamnya ada daftar alat dan juga daftar bahan yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke proklatnya, ya di informasi umum, nama pelatihan junior web developer. Nah, jenis programnya apa? Okupasi, ya atau jenjangnya lah. Ya, metodenya apa? Luring, berarti offline. Tujuannya apa? Nah, di sini sudah ada semua Bapak Ibu. Kira-kira kalau siswa itu apa belajar ini materi ini kira-kira jabatannya apa? Nah,
jenis standar kompetensinya apa? Nah, disebutkan di sini. SKK ini nomor sekian tahun sekian. Persyaratan peserta pendidikan berarti tidak disyaratkan bisa membaca atau mohon maaf, tidak disyaratkan sekolah formal. Minimal berapa? Yang penting dia bisa membaca menulis misalkan. Pelatihannya tidak disyaratkan, pengalaman kerja tidak disyaratkan, jenis kelamin bisa laki bisa perempuan. Ya. Pak, apakah harus laki-laki perempuan? Ya tidak harus. Ya, karena ada beberapa program yang memang hanya bisa diikuti oleh perempuan saja atau laki-laki saja misalkan. Umur, oh ternyata ada batasan umur minimal 18 tahun. Berarti yang usia 16-17 belum bisa ikut. Misalkan seperti itu. Persyaratan khusus tidak buta warna. Nah, ini juga bisa jadi persyaratan khusus. Atau kalau di sini tidak ada ketentuan pendidikannya SD, SMP, SMA atau mungkin perguruan tinggi, nah persyaratan khusus tidak buta warna. Yang kedua bisa membaca dan menulis. Nah, seperti itu. Ya. Karena tidak mungkin ya kita belajar web developer dan kemudian tidak bisa baca tulis gitu ya. Kemudian pendidikan formal minimal S1. Nah, untuk instruktur ya untuk instruktur minimal S1 ya. Metodologi apa? Nah, ini sesuai kebijakan lembaga masing-masing ya Bapak Ibu. Mengenai isian-isian ini ya. Pendidikan formal minimal SMA misalkan. Tetapi telah mengikuti pelatihan apa itu di bidang web developer itu juga bisa ya. Ini semua kebijakan lembaga masing-masing. Kompetensi metodologi memiliki sertifikat kompetensi metodologi ya kan, mau level 1, level 2 tidak ditentukan. Kalau tadi kan ada minimal level 3 nggih. Nah, kemudian kompetensi teknis ya memiliki kompetensi di bidang ini. Pengalaman kerja dan seterusnya ya. Nah, setelah itu ada kurikulum. Nah, ternyata di sini ada 6 unit kompetensi yang dipelajari selama proses pelatihan. Atau berapa? Atau 232 JP. Ya. Adakah kelompok penunjang? Kalau ada sebutkan, mungkin soft skill. Ya, soft skill itu apa? Mungkin terkait dengan apa? Attitude dan sebagainya lah, ya, terkait dengan sikap kerja, ya, itu juga diajarkan. 20 JP. Mungkin juga diajarkan tentang produktivitas, ya. Nah, itu mungkin juga diajarkan, ya. Terus kemudian dijumlah semua dan akhirnya ketemu 260 JP. Adakah OJT-nya? Kalau memang ada, berapa hari atau berapa bulan bisa dituliskan. Ya, jadi yang kelompok penunjang dan juga OJT ini opsional, bisa Bapak Ibu isikan, bisa tidak. Ya, tetapi yang kelompok inti adalah ini wajib tersampaikan ya kepada siswa misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah silabus. Nah, silabus ini uraian rinci dari kurikulum ya, kurikulum ini ya, yang kelompok inti begitu ya. Nah, ini sudah ada contohnya, tinggal Bapak Ibu nanti ATM gitu ya untuk yang program web developer tadi ya. Kemudian yang berikutnya lagi daftar alat, sebutkan alatnya apa saja yang dibutuhkan ya. Kemudian bahannya juga apa saja yang dibutuhkan. Ya, ada alat, ada bahan. Jadi itu susunan utuh dari program pelatihan. Dan ini hukumnya wajib ada gitu ya. Jangan sampai kita melatih dan kemudian kita tidak punya proklat. Artinya kita mau mencapai sebuah goal, sebuah tujuan, satu tujuan yang ingin kita capai, tetapi kita tidak punya rambu-rambu, tidak punya buku panduannya ya. Jadi proklat ini sebagai buku panduan kita, sehingga dari kurikulum ini akhirnya muncul, oh kalau kita belajar web developer dibutuhkan 260 JP. 1 JP-nya 45 menit. Ya berarti 260 dibagi 45 menit ya. Nah, nanti itu dibagi lagi dalam 1 hari berapa JP. Ya, akhirnya ketemulah bahwa pelatihan ini diselesaikan dalam waktu sekian hari gitu, seperti itu. Baik, untuk proklat contohnya seperti ini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas. Silakan balas di chat. Baik, terima kasih Pak Barik.
Berarti saya harus buat SKKK. Kok saya penasaran ya dengan hipnoterapi. Iya Pak, mesti bikin itu Pak. Nanti acuannya bisa download ini Pak, yang contoh proklat ini Pak. Nanti tinggal di ini, tinggal di ATM saja. Mana-mana yang memang mau dirubah gitu ya Pak ya. Jadi standar khusus ya, yang memang belum ada SKK ininya. Itu Bapak bisa gunakan standar khusus. Baik, kalau jelas kita lanjut lagi ke, jadi kurikulum ini nanti diambilkan dari proklat, sebagaimana contoh tadi juga bisa, di copy paste saja masuk ke sini. Terus kemudian sama-sama Pak Aditya. Kemudian silabus juga bisa diambilkan dari proklat, ya, di copy paste juga, ya. Nah, terus untuk pemeliharaan alat, ya, untuk daftar alat dan daftar bahan di sini ada ini, ya. Daftar alat dan daftar bahan di sini ada. Terus juga ada daftar kebutuhan alat dan seterusnya, ini banyak sekali Bapak Ibu, ya, isian-isiannya. Nah, untuk pemeliharaan alat coba kita buka, ya. Coba kita buka. Nah, ini contohnya kebetulan housekeeping, ya. Nah, sebenarnya ini diilustrasikan dengan gambar, ya, sebenarnya. Ya, dibikin aja gambar sederhana. Alatnya apa saja digambar. Kondisinya bagaimana, baik, rusak, atau mungkin setengah rusak, setengah baik gitu ya. Atau mungkin apa gitu ya. Nah, kegiatannya apa? Ini tidak harus semua ya Bapak Ibu ya. Tidak harus semua ya. Karena ini bentuknya laporan ya. Misalkan alatnya ada 5 gitu. Nah, kebetulan yang perlu dilaporkan ada apa? Yang perlu dilaporkan untuk alat ini misalkan 3 ya, bikin aja 3 ya, 3 difoto, kemudian kondisi alatnya mungkin bagaimana, dan kemudian kegiatan pemeliharaannya bagaimana ya, pemeliharaan ya, bukan perbaikan ya, pemeliharaan. Nah, hari, tanggal, jam ya, ini diisi aja ya, diisi aja dikira-kira begitu Bapak Ibu. Paling tidak dari isian ini Bapak Ibu paham bahwa di LPK itu dibutuhkan instrumen ini gitu ya, untuk pemeliharaan alat gitu ya. Nah, nanti penanggung jawabnya siapa? Nah, instruktur penanggung jawabnya. Bagian teknisnya siapa? Ya, silakan diisikan. Terus penanggung jawabnya bagian TU siapa? Nah, silakan diisikan juga. Nah, itu untuk pemeliharaan peralatan ya. Jadi tinggal Bapak Ibu ini apa itu ATM ya. Kemudian untuk feedback ya, feedback isiannya apa saja? Umpan ya. Jadi nama penyaji yaitu nama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian judul ya, judul apa yang mau disajikan. Nah, terus kemudian di sini ada apa itu feedback ya. Nama pengamat atau penilai. Nah, ini diisikan bisa partner instruktur ya kan? Bisa dari siswa gitu ya. Bisa dari siswa yang kita latih gitu ya. Nah, ini contoh formatnya seperti ini. Kemudian JSA ya. Identifikasi dan pengendalian bahaya. Nah, gitu. Pelatihannya apa? Yang kuning, yang merah-merah nanti bisa Bapak Ibu ganti, ya. Potensi bahayanya apa? Ya. Nah, kalau memang pelatihannya hipnoterapi itu menggunakan listrik nggak Pak Aditya? Nah, nanti untuk potensi bahaya ini beda-beda Bapak Ibu ya. Kalau tidak menggunakan listrik ya masa ada kabel berserakan, kan nggak mungkin ya. Misalkan nih yang paling mudah, misalkan pelatihan menjahit ya. Berarti potensi bahayanya apa? Ya, bisa jadi jarum ya kan. Terus kemudian apalagi itu potensi bahasa yang mungkin muncul. Kalau memang menggunakan listrik ya bisa jadi korsleting, atau mungkin kabelnya kena apa itu dimakan tikus misalkan. Nah, itu bisa diisikan. Jadi disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada isian, ada 3 isian. Nah, ini bisa jadi masing-masing tidak sama ya, kegiatannya apa dan kemudian potensinya bahayanya apa. Terus akibat ya kan, misalkan nih komputer, pelatihan komputer gitu, potensi bahayanya apa ya, termasuk kabel berserakan ya kan, konsleting juga, kesetrum juga misalkan. Nah, atau mungkin apa itu cahaya monitor misalkan, itu juga bisa dimasukkan. Dan kemudian akibat dari
kecelakaan kerja itu apa kira-kira? Kalau kabel berserakan tersandung, ya. Kalau monitor mungkin mata jadi lelah gitu ya, misalkan. Terus kemudian kalau konsleting timbul kebakaran, itu akibat ya dari ini. Terus apa yang dilakukan instruktur untuk mengendalikan? Ya berarti kalau merapikan. Kalau terkait dengan monitor tadi ya berarti jarak pandangnya paling tidak 30 cm misalkan seperti itu. Ya ini disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Jadi ini formulir atau instrumen dari identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Ya, jadi ini juga menjadi perhatian instruktur ya. Terus kemudian komunikasi atau job sheet. Ya, komunikasi atau job sheet ini adalah komunikasi antara instruktur dengan pengelola ya, dengan pengelola. Misalkan programnya apa, housekeeping ya, atau programnya tata boga, atau mungkin programnya apa itu menjahit misalkan ya. Unit kompetensinya apa ya. Kira-kira job sheet-nya apa yang di ini kan keterangan seharusnya untuk menggunakan peralatan makina. Nah, ini. Jadi tujuannya apa? Unit ini dan bla 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 nanti bisa Bapak Ibu ATM juga ya. Tujuannya apa ya? Melaksanakan pekerjaan berupa mengoperasikan apa? Jadi deskripsi daripada program yang Bapak Ibu ampu ya di situ. Ya, batasannya apa? Kemudian alatnya apa saja? Ya, perlengkapannya juga apa saja? Petunjuknya apa saja untuk melaksanakan program pelatihan itu? Langkah kerjanya bagaimana? Nah, jadi ada SO struktur organisasi pada bidang pelatihan yang Bapak Ibu ampu. Di situ siapa saja yang terlibat, ya. Terus kemudian tupoksinya apa saja? Misalkan nih pelatihan menjahit misalkan, ya. Siapa saja yang terlibat di situ, ya kan? Terus tupoksinya apa saja? Nah, ini bisa dituliskan seperti ini, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Terus kemudian apa tugas atau pekerjaan yang dilakukan di posisi jabatan ini? Ya, jadi ini semacam wawancara ya. Siapkan hasil wawancara pemangku jabatan atasan dan atau pemangku kepentingan lainnya terkait jabatan yang dianalisis. Jadi ini misalkan jabatan kita sebagai instruktur ya, dan kemudian kira-kira apa sih apa itu tugas daripada ini apa dari lingkup dari jabatan tersebut ya. Ini tidak bisa instruktur, bisa lingkup pekerjaan yang memang kita apa itu buka pelatihannya atau kita mengajar di dalamnya ya. Bisa lingkup itu, bisa peran instruktur di situ ya. Nah, di sini ada beberapa apa itu kemungkinan isian ya. Jadi apa sih tanggung jawab dari posisi atau jabatan ini ya. Terus kemudian indikator kesuksesannya itu apa? Kompetensi yang dimiliki untuk jabatan ini itu apa, dan kemudian training yang dibutuhkan untuk jabatan ini itu apa ya. Nah, jadi ini semua nanti Bapak Ibu isi saja sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ada dimensi atau bidang apa yang menjadi tanggung jawab itu ya. Dimensi finansial, dimensi non finansial ya. Kemudian secara fisik itu kira-kira yang dibutuhkan adalah yang bagaimana ya untuk jabatan tersebut. Jadi sebenarnya untuk komunikasi job sheet ini semestinya ini adalah apa itu job sheet untuk oh ya, mohon maaf, berarti ini bukan untuk instruktur tetapi untuk profesi housekeeping atau kalau memang menjahit berarti profesi untuk menjahit ya. Kalau memang program yang lain berarti job sheet atau komunikasi untuk profesi yang saat ini Bapak Ibu ajarkan ya di LPK. Nah, itu disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Ya. Kira-kira job sheet-nya seperti apa. Baik, untuk bagian komunikasi job sheet barangkali ada yang mau ditanyakan? Siapa? Menggunakan multimedia. Ya ya ya. Berarti menggunakan semacam LCD proyektor seperti itu ya, Pak ya? Atau mungkin menggunakan alat tertentu?
Pak Aditya. Untuk komunikasi job sheet, Bapak Ibu bisa jelas bisa diterima, ditangkap. Silakan komen di chat. Halo, waduh, saya sendirian ini, nggak ada temannya. Oke, baik. Dari tadi ibu ini yang jawab, takutnya yang lain pada tidur. Oke, baik Pak Aditya. Oke, saya lanjut ya, karena tadi pesannya Mbak Cantik, Mbak Salsa disuruh ngerekam, mungkin takutnya pada mengharapkan rekaman ini ya. Oke, siap Pak Sam. Terima kasih. Nah, terus untuk daftar kebutuhan bahan nanti sesuaikan saja dengan yang ada di Proklat. Sudah ada, tinggal di copy paste gitu kan. Ya, butuhnya apa ya. Daftar pengambilan bahan juga sudah ada untuk pengambilan bahan mungkin agak beda ya. Nah, ini pengambilannya menggunakan apa, jumlah berapa, ya keterangannya seperti apa dan sebagainya nanti sesuaikan juga ya. Daftar pemakaian bahan. Nah, bahan yang sudah diambil itu dipakai apa saja. Nah, ini juga nanti bisa disesuaikan. Ya, diterima tanggal berapa, jumlahnya berapa, dikeluarkan tanggal berapa, jumlahnya berapa, sisa berapa gitu ya. Jadi ini jumlah 1, dikeluarkan 1, sisa 0,5. Nah, ini nggak match ya, nggak sinkron ya. Mungkin ini 1 ya kan, terus dikeluarkan 1,5 gitu mungkin. Ya, atau mungkin 0,5 atau 0,9, jadi kebulet ini ya. Jadi ini secara kasat mata mestinya 0 sisanya ya, tidak bersisa. Nah, ini contoh saja sih Bapak Ibu ya. Nanti apa saja daftar pemakaian bahannya ya, karena bahan itu kan identik dengan habis pakai ya, beda dengan alat. Kemudian daftar kebutuhan alat. Nah, kira-kira alatnya menggunakan apa? Ya, apa saja yang digunakan untuk alat-alatnya ya. Terus spesifikasi atau merek atau tipe ya. Nah, di sini nanti juga sesuaikan semua. Kemudian bon peminjaman alat. Nah, biasanya kalau instruktur menggunakan alat LPK itu kan mesti ini saya pinjam dulu ya, atau saya pakai dulu misalkan. Nah, itu ada bon peminjaman alat yang isinya mungkin sama dengan isi dari kebutuhan alat ya. Karena memang alatnya itu yang kita pakai itu ya tentunya sama ya. Kemudian daftar pemakaian alat. Nah, dari alat yang tersedia ya itu dipakai kapan ya, kemudian diterima kapan, dikeluarkan kapan. Nah, ini mestinya harusnya match ya. Kalau diterima 2 kemudian dikeluarkan 1 ya berarti nggak match ya. Atau mungkin bisa jadi memang alatnya inventarisnya ada 10 ya, tapi dikeluarkan hanya 3 misalkan. Oh, berarti yang 7 tidak dipakai. Itu juga demikian ya. Jadi ini mudah-mudahan paham Pak. Bu Devri udah dengar ya suara saya Bu? Ini bahan untuk iya Bu Lulu benar. Bahan untuk pembelajaran. Ini Bu, ini aplikasi apa ya Bu? Dari tadi saya belum paham ini Bu. Bu Lulu nih, aplikasi apa nih? Oke, yang penting Ibu Devri dengar aja udah senang saya Bu. Oh alah, aplikasi perkantoran komputer ya Bu ya. Ya kalau komputer bahan itu kan ya kayak kertas, kayak tinta gitu kan. Nah, kertas itu kan habis pakai Bu. Tinta juga demikian habis pakai kan. Gitu. Oh oke siap. Nah benar. Jadi bahannya ya printer, tinta, apalagi nih yang biasa dipakai. Nah ya. Jadi itu bahan. Alatnya apa? Alatnya laptop, alatnya printer. Nah printer kan nggak habis pakai, gitu kan? Tetapi yang habis pakai adalah tinta sama kertasnya. Gitu ya Bu ya. Oke siap. Nah terus kemudian ada session plan. Nah ini yang penting Bapak Ibu ya. Dari kurikulum yang Bapak Ibu bikin, susun ya. Dari kurikulum dan juga silabus yang Ibu susun, itu ambil 1 unit kompetensi atau 1 elemen kompetensi. Untuk apa? Untuk dijadikan, berarti estimasinya mengajarnya offline ya Pak? Bisa offline, bisa online. Kalau memang blended, itu kan offline dan online.
Kalau memang apa namanya? Ya kalau online berarti bahannya itu yang nggak terlihat Bu siapa tadi? Bu Luk ya. Bahannya nggak terlihat apa? Pakai data atau internet ya. Itu kan habis juga itu kalau nggak kebayar. Ya, gitu ya. Oke, terus nah, session plan itu adalah apa satu sesi ya, satu sesi dari eh, materi yang kita ambil. Ya, kalau tadi di kurikulum, kemudian di mana tadi? Nah, misalkan ini nih. Ini kan banyak nih unit kompetensinya. Terus kalau di breakdown lagi ke silabus, di sini kan elemennya juga banyak nih. Nah, untuk session plan, Bapak Ibu bisa ambil satu elemen kompetensi. Padahal setiap unit kompetensi, ya misalkan nih, unit kompetensi mengimplementasikan algoritma pemrograman. Ini kan ada dua elemen. Bapak Ibu bisa ambil satu elemen untuk dijadikan session plan. Atau mungkin, Pak, kalau satu elemen waktu 2 jam sisa, Pak. Ya bolehlah diambil semua, ya diambil semua untuk dijadikan apa? Dijadikan session plan. Nama pelatihan itu adalah nama program, ya nama kode pelatihan kode yang ada di SKKNI, ya. Sorry, bukan kode di SKKNI, kode pelatihan bebas lah. Ini sesuai dengan lembaga Bapak Ibu. Tetapi kalau kode unit itu kode yang ada di SKKNI, ya kan? Kemudian penyajian yang keberapa? Tidak harus yang pertama, Bapak Ibu. Kalau memang di kurikulumnya itu pertemuan yang ke-10, ya ditulis penyajian ke-10. Waktunya 90 menit, berarti 2 JP, karena 1 JP 45 menit. Ya. Judulnya apa? Judulnya adalah judul daripada modul atau materi yang mau kita sampaikan. Tujuan pelatihan, ya ini bisa dilihat di Proklat atau mungkin bisa dilihat di SKKNI pula. Ya. Metode, media, persiapan ini juga bisa dilihat di SKKNI juga bisa dilihat ya. Nah, dari tadi SKKNI itu yang mana sih Pak? Misalkan nih SKKNI bisa Bapak Ibu ambil di bagian ini ya. Sorry, salah tulis. SKKNI bisa Bapak Ibu ambil di sini. Misalkan SKKNI aplikasi perkantoran itu bukan operator ya Bu ya. Coba saya cari ini. Saya ambilkan contoh ini coba. Oh, nggak ada aplikasi perkantoran. Ya, yang ada apa? Yang ada pengoperasian komputer. Bentar ya. Oke, pengoperasian. Nah, ini ada nih, pengoperasian komputer ya, berlaku mencabut SKKN nomor sekian. Coba saya ambilkan contoh Bapak Ibu. Jadi uraian di session plan itu sebenarnya sudah ada di SKKNI, tinggal Bapak Ibu apa copy paste ya. Mohon maaf nih agak nah nih di bagian sini ya. Nah, di sini kan ada unit kompetensinya, ini kodenya sudah ada kan? Judul unitnya apa? Oh, ini. Ya, deskripsinya apa? Ini sudah ada. Elemennya apa? Elemennya ini ada 3 nih, ya kan? Nah, kemudian di bawah ini Bapak Ibu ada alatnya apa nih yang digunakan? Oh, ATK, perangkat komputer. Perlengkapannya apa? Ada, ya kan? Normanya apa? Ada semua. Ya, panduan penilaiannya bagaimana? Ada. Ya. Kira-kira apa faktor pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan apa? Ada, ya. Sikap kerja atau attitude-nya bagaimana? Ada, ya. Aspek kritisnya di mana? Ya. Nah, ini juga ada. Ya, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ATM, bisa melihat di SKKNI Bapak Ibu, ya. Oh, nggak tampil Pak. Oh, sorry. Oh iya, nggak tampil. Bentar ya. Nah, ini. Nah, tampil ya. Mohon maaf, saya belum tampil, Pak. Oh iya, maaf. Oke, ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini ambil contoh nih, misalkan kita ambil satu contoh, misalkan kita ambil unit ini yang mau kita jadikan session plan. Kode unitnya sudah ada,
judulnya juga sudah ada, deskripsinya ini nanti juga Bapak Ibu bisa ubah menjadi tujuan gitu kan. Terus kemudian elemennya apa saja sih yang mau diajarkan. Nah, ini juga sudah ada. Nah, penjelasan lain-lainnya di sini juga sudah ada ya di SKKNI. Jadi ikuti ini aja. Oh, alatnya apa sih? Oh, kita butuh ATK, perangkat komputer, ya, apa sistem operasi gitu ya. Nah, terus normanya apa? Standarnya apa? Ya. Penilaiannya bagaimana? Oh, ada demonstrasi, ada wawancara, terus kemudian ada metode lain yang relevan disilahkan kepada instruktur masing-masing. Ya, terus kemudian penilaian terkait pengetahuannya apa, keterampilannya apa, sikap kerja atau attitude-nya bagaimana, ya. Aspek kritisnya di mana, ya. Nah, kadang setiap program itu beda-beda aspek kritisnya, ya. Jadi ini dibutuhkan apa? Ketepatan dan ketelitian. Nah, aspek kritis inilah yang mesti Bapak Ibu tekankan kepada siswa. Ya, dari pengalaman Bapak Ibu melatih biasanya, oh kalau saya melatih ini atau mengajari ini biasanya siswa suka lupa ini atau suka kurang teliti di bagian ini. Nah, itu aspek kritis yang mesti Bapak Ibu tekankan. Oke. Nah, ini ada semua di sini ya. Terus kemudian di mana? Nah, ini. Nah, itu dimasukkan di sini ya, di metodenya apa? Ya, terus kemudian medianya apa, persiapannya apa? Ya, persiapan ruang, persiapan ini. Kalau memang blended ya mungkin kalau offline memang persiapan ruang, ya kan? Tapi kalau online mungkin persiapan aplikasi yang digunakan apa. Ya, jadi harus jelas di awal, jangan sampai siswa nanti bingung, kita gunakan aplikasi apa nih untuk media online-nya misalkan. Masih bertanya-tanya ya. Ini mesti ditulis di sini sehingga nanti struktur sudah jelas arahannya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke hal inti dari session plan, yaitu apa? Penyajian. Di penyajian itu ada 4 hal pokok Bapak Ibu. Ya, hal pokok itu yang 2 pertama itu menjadi domainnya instruktur. Yaitu apa? 1, motivasi. Ya, tahapan motivasi itu ada di pembukaan. Ya. Nah, apa saja sih yang dilakukan? Oh, menyampaikan daftar hadir. Ya, Pak kok nggak ada salam? Boleh ditulis salam. Ya, jadi Pak salam itu sudah otomatis, tapi dicantumkan juga boleh. Ya. Terus yang kedua adalah daftar hadir atau absensi presensi. Jangan sampai Bapak Ibu ngajar, tetapi Bapak Ibu tidak menyadari bahwa ada siswa yang tidak masuk, gitu ya. Nah, bisa aja dengan menanyakan siapa yang nggak datang atau nggak masuk kelas atau mungkin dipanggil satu-satu ya sehingga yang tidak menjawab berarti tidak masuk dan sebagainya. Yang intinya adalah menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah melakukan presensi. Menyapa peserta ya bisa juga diselingi dengan ice breaking ya. Terus menyampaikan topik pelatihan ya, kemudian tujuan pelatihan ya, topik atau judul pelatihan lah itu juga disampaikan di awal. Jangan sampai siswa latih itu kita mau belajar apa tidak tahu ya. Terus yang kemudian ada apersepsi. Apersepsi bisa menggunakan apa itu pretest atau bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ringan terkait dengan materi yang mau kita sampaikan. Ya, untuk apa? Untuk menggali sejauh mana pengetahuan siswa latih kita dari topik yang mau kita bahas, gitu nggih. Berarti mungkin sama aja ya aplikasi perkantoran dengan pengoperasian komputer karena saya lihat sekitar seperti sama sistem operasi. Iya, untuk saat ini sama. Walaupun aplikasi perkantoran itu ada tambahan tidak hanya komputer, Mbak Lu ya. Tidak hanya komputer, namun juga di sana ada materi tentang akuntansi, materi tentang perpajakan gitu untuk aplikasi perkantoran. Tetapi nah salah satunya memang komputer gitu ya Mbak ya. Nah itu bisalah menggunakan acuan pengoperasian komputer ya. Baik, saya kembali ke sini. Jadi untuk motivasi ya paling tidak ini Bapak Ibu ya. Pak, untuk ice breaking misalkan ditiadakan gimana Pak? Ya boleh ya, silakan saja ya. Tetapi yang pokok adalah presensi, topik pelatihan, sama tujuan dan apersepsi yang pokok ini ya. Terus yang kedua elaborasi. Elaborasi adalah penyampaian materi. Berarti isi daripada elaborasi adalah modul yang kita gunakan untuk menyampaikan dari tema yang kita ambil.
Kalau yang temanya apa itu Microsoft Word misalkan, atau mungkin memotong pola atau mengukur pola atau mungkin membuat lengan dan sebagainya, nah berarti materi itu yang kita sampaikan. Jadi satu topik ya, satu tema yang memang kita ambil dari apa namanya? Dari ini, mohon maaf. Nah, dari unit kompetensi yang kita ambil gitu ya. Nah, ini berarti berisi materi. Nah, di inti atau elaborasi inilah yang nanti Bapak Ibu buatkan PowerPoint-nya gitu ya. Kalau saran saya sih untuk di PowerPoint ini juga dimasukkan. Biar apa? Biar Bapak Ibu nggak lupa. Ya. Karena nanti asesor akan melihat Bapak Ibu menulis apa lalu menyampaikan apa. Itu nanti harus sesuai. Kalau Bapak Ibu menulis di sini dan kemudian ada kelupaan, tiba-tiba setelah salam langsung saja menyampaikan topik pelatihan dan tujuan pelatihan tanpa daftar presensi, tanpa mungkin apersepsi, nah itu juga menjadi catatan ya. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis di sini nanti juga Bapak Ibu sampaikan ketika micro teaching. Nah, eh, makanya akan lebih baik kalau di motivasi ini pun juga Bapak Ibu tuliskan di PPT-nya atau di PowerPoint-nya. Nah, ini materi, inti daripada materi, dan jangan lupa di akhir materi Bapak Ibu wajib menyimpulkan. Ya, agar apa? Agar pemahaman siswa itu satu dan utuh. Mungkin pada saat penyampaian materi, siswa A mempersepsi begini, siswa B memahami begitu gitu ya, nggak sama. Nah, maka ditekankan di dalam penyajian itu adalah Bapak Ibu menyimpulkan. Jadi jangan sampai nanti di micro teaching juga kelupaan ya, disimpulkan. Oh, kesimpulannya begini ya dari materi yang baru kita pelajari misalkan. Nah, setelah itu baru konsolidasi. Ini juga penting Bapak Ibu. Caranya apa? Macam-macam, bisa Bapak Ibu melemparkan pertanyaan kepada siswa ya. Atau mungkin memberi tugas kepada siswa, itu juga bisa. Nah, indikatornya adalah ketika Bapak Ibu konsolidasi dan kemudian siswa bisa menjawab, atau siswa kalau memang pelajaran praktek siswa juga bisa mempraktekkan tanpa banyak bertanya lagi kepada instruktur, berarti elaborasinya berhasil. Ya, tetapi ketika konsolidasi, ketika siswa dikasih pertanyaan tidak bisa menjawab, atau mungkin ketika praktek masih banyak bertanya, tadi gimana Bu Guru, tadi gimana Pak Guru, ini tadi saya lupa, tadi ini mesti bagaimana, ini urutannya bagaimana, kok masih banyak pertanyaan, berarti di fase elaborasi instruktur gagal. Ya, jadi di fase konsolidasi ini yang aktif adalah siswa, ya, dan juga di fase evaluasi. Nah, evaluasi bisa Bapak Ibu gunakan post test atau evaluasi akhir materi, dan evaluasinya apa? Bapak Ibu tuliskan juga di bawahnya ya. Sekalian kunci jawaban gitu ya. Nah, soal evaluasinya apa, kunci jawabannya juga dituliskan di bawahnya. Nah, yang terakhir adalah pemberesan kelas ya. Pemberesan kelas ini juga Bapak Ibu sampaikan di micro teaching sehingga jangan sampai nanti selesai kayak khotbah Jumat misalkan ya, salam kemudian selesai tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak seperti itu, tetapi di sana juga ada pemberesan kelas. Kalau memang materi latihnya itu komputer, ya paling tidak dimatikan dulu, kursi dimasukkan dan sebagainya. Setelah ini setelah pelajaran selesai ya, mungkin bahan-bahan dan alat dirapikan, dikembalikan lagi sehingga siswa keluar kelas itu dalam keadaan rapi. Itu juga perintah-perintah dari instruktur seperti itu juga termasuk dalam pemberesan kelas. Nah, inti daripada metodologi adalah di bagian penyajian ini Bapak Ibu, mulai dari proklat, kemudian kurikulum, kemudian silabus ya, dan kemudian berkas-berkas yang lain ini. Inti daripada metodologi mau level apapun adalah ini ya. Intinya ada di sini, di bagian ini. Ya, jadi itu pemahaman utuh ya dari dari instruktur dalam menjalankan profesinya sebagai seorang instruktur. Nah, kemudian di akhir session plan ini Bapak Ibu dibuat oleh siapa? Yang bikin adalah instruktur, dan akan lebih bagus lagi di sebelah kirinya ini divalidasi oleh pimpinan LPK. Gitu ya. Nah, ini session plan-nya cukup satu Bapak Ibu, jadi tidak harus 2 atau 3 ya.
cukup satu. Nah, ini kebetulan contoh-contohnya banyak. Nanti bisa diambil salah satu saja. Nah, kemudian setelah session plan, baru yang terakhir adalah Bapak Ibu mesti menyusun apa itu materi ya dalam bentuk PowerPoint presentasi. Nah, presentasi itu diambil dari mana, Pak? Diambil dari session plan. Elaborasinya apa, maka dijabarkan di dalam PowerPoint. Nah, saya kira itu Bapak Ibu ya secara keseluruhan. Dan untuk yang terakhir mungkin terkait dengan persyaratan ya, itu nanti juga akan kami kirimkan. Yang pertama adalah pas foto ya, background warna merah. Kemudian yang kedua KTP, ijazah terakhir, terus kemudian kurikulum vitae ya, kemudian satu lagi yaitu eh, SK ya, SK sebagai instruktur. Ya, jadi itu persyaratannya ada 5, pas foto 3x4, background warna merah, kemudian ijazah terakhir, KTP, kurikulum vitae dan SK ya. Untuk kurikulum vitae mohon dicantumkan di situ ya, menjadi instruktur di mana dari tahun berapa sampai sekarang gitu nggih. Sehingga jelas bahwa Bapak Ibu memang masih aktif sebagai instruktur. Baik, saya kira itu Bapak Ibu mungkin SKN seru dari LPK ya, dari lembaga lah, mau LPK atau perusahaan ya Bu ya, dari LPK ya untuk SK instruktur. Misalkan Ibu sebagai pimpinan LPK berarti Ibu bikin SK untuk Ibu sendiri gitu misalkan. Bisa seperti itu ya. Yang terpenting bahwa siapa yang memberi SK ya berarti pimpinan LPK atau pimpinan perusahaan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan lagi, silahkan. Nanti untuk file contoh tadi akan kami kirimkan. Nah, untuk data pendukungnya Bapak Ibu bisa buka SKKNI sama Proklat ya. Sorry, itu salah tulis. Bisa Bapak Ibu simak, nanti akan kami kirim di grup juga ya. Nah, kalau memang Bapak Ibu ingin ambil apa itu contoh-contoh, Bapak Ibu bisa ini. Nanti ujiannya online atau offline? Sepertinya online ujiannya, ya, sepertinya online. Oh ya, untuk penugasan nanti siapkan juga, ya. Saya juga kurang tahu nanti apakah asesornya meminta atau tidak, karena info yang kami terima dari Bu Naila adalah blended gitu ya. Siapkan juga tadi video, ya, video nggak perlu panjang. Bapak Ibu bikin buka Zoom seperti ini, nanti ajak teman-teman untuk join. Kemudian Bapak Ibu membuka menyampaikan materi ya kira-kira 2-3 menit, direkam ya. Setelah itu rekamannya disimpan. Itu ujiannya kita presentasi atau bagaimana? Iya Bu Devri, ujiannya nanti ada micro teaching. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti micro teaching, terus yang kedua nanti Bapak Ibu akan diwawancara. Apa materi wawancaranya? Adalah berkas-berkas yang Bapak Ibu kirim, ya. Berkas-berkas yang Bapak Ibu kirim itu nanti materi wawancaranya, gitu ya. Nah, nanti makanya tadi saya bilang ketika mungkin nanti ada beberapa kesalahan, oh ya, untuk berkas-berkas tersebut ya, untuk session plan ini dan lain-lain ini file asli ya Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu convert ke PDF ya, apalagi APL1, APL2 sama AK. Itu kan nanti masih ada tanda tangan admin LSP. Jadi dan tanda tangan asesor. Jadi Bapak Ibu tidak perlu convert ke PDF. Semuanya file asli gitu ya. Termasuk session plan ini juga file asli. Kenapa? Nanti pada saat wawancara ada kemungkinan direvisi sama asesor, ya. Sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan ketika merevisi. Jadi semua file asli kecuali persyaratan. Ya, untuk persyaratan pas foto 3x4 itu file JPG atau PNG, boleh. Terus untuk yang lain-lain ijazah, KTP, kurikulum vitae, surat tugas itu bisa diberupakan format PDF, gitu nggih. Gitu. Itu kalau diuji kompetensi itu kompeten dan belum kompeten, ya, kompeten dan belum kompeten, Mbak Bu Lulu ya. Kalau pasti tidak ada yang bisa memastikan, makanya Bapak Ibu fokus dan berusaha untuk menyiapkan berkas, ya, fokus menyiapkan berkas.
Kalau dilihat APL 02 bahwa Bapak Ibu kompeten di unit kompetensi dan juga di beberapa ini tadi, ya sebenarnya Bapak Ibu sudah kompeten, tetapi apa itu penilaian mandiri dari Bapak Ibu. Nah, tinggal di uji kompetensi ini Bapak Ibu mesti membuktikan kalau memang Bapak Ibu apa itu kompeten di bidang metodologi instruktur atau kompeten di dalam profesi instruktur. Begitu ya Bu Lulu ya. Misalkan Pak, ternyata Pak, saya BK Pak, belum kompeten sama asesor. Asesor masih ngasih kesempatan 2 kali revisi. Gitu, okay? Itu boleh dibilang aturannya seperti itu ya. Tapi yakinlah kalau memang Bapak Ibu ini sudah sekian waktu, sekian tahun, apalagi persyaratan minimal 2 tahun ya mengajar, saya yakin Bapak Ibu kompeten. Gitu nggih? Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Berarti ini ujiannya fokus ke cara mengadakan betul. Karena metodologi pelatihan. Makanya tadi yang pendidikan yang linear adalah sarjana pendidikan. Itu karena memang di jurusan sarjana pendidikan kan memang juga diajarkan bagaimana kita mengajar gitu. Metodologi mengajar begitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Bu Lulu ya. Yang lain Pak Baktiar, Pak Arsya, Pak Budi, barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, mungkin sudah jelas ya, jelas semua nggih? Bisa dijawab lewat chat dong. Oke, wah ternyata masih nyimak semua. Oke, siap. Baik, kalau memang jelas untuk contoh berkas akan kami kirimkan di grup ya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Tidak perlu minta akses ya, karena berkas itu hanya bisa di-download, tidak perlu minta akses. Langsung aja di kanan atas nanti ada panah ke bawah, Bapak Ibu download gitu ya. Ya, nanti akan kami kirimkan. Setelah itu mungkin besok akan kami kirimkan pula Google Drive untuk pengumpulan berkas ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu bisa cicil dulu yang paling mudah apa? Oh, APL 1, APL 2, AK1. Wah, itu kan tinggal ngisi sama tanda tangan. Itu didulukan saja. Terus kemudian persyaratan. Wah, itu didulukan bisa. Nah, nanti untuk folder bukti, proklat dan sebagainya bisa nyusul, ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua direkomendasikan oleh asesor kompeten sehingga sertifikat yang nanti Bapak Ibu terima bermanfaat untuk profesi Bapak Ibu dan juga untuk lembaga Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.